bersama Ustazah Walni. Seperti yang Ustazah sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Ustazah di sini mengingatkan kembali jika ada yang lupa caranya. Nah, kita belajar tentang pembagian. Oke, pembagian ya. Nah, Ustazah akan contohkan. Di sini contoh misalnya yang di atas ratusan. Contohnya di sini 4.000. Oke, negatif 4.250 kita bagi 34. Nah, ini angkanya kan besar nih. Kalau kita terka-terka saja sebenarnya tentu tidak akurat hasilnya nanti. Agar hasil kita akurat atau agar hasil kita benar, maka salah satu cara yang dapat kita lakukan atau yang biasa kita lakukan adalah dengan pembagian. Ada juga yang mengatakannya antum kadang mengatakannya pembagian rumah, ada juga yang seperti itu, atau ada juga yang mengatakan pembagian tonggak. Tapi untuk istilahnya itu tidak masalah. Yang penting nanti bagaimana caranya kita bisa paham dari pembagian ini. Nah, Ustazah akan buat seperti ini. Negatif 4.250 kita bagi. Nah, ini antum sering mengatakannya pembagian rumah Zah. Oke, ini boleh lah. Nah, nanti jawabannya boleh ditulis di sini atau di atas. Oke, Ustazah akan tulis jawabannya nanti di atas. Nah, dibagi 34nya di luar, maka negatif 4.250-nya di dalam. Nah, setelah ini bagaimana cara pembagiannya? Ustazah akan kembali tuliskan bagaimana langkahnya. Nah, ini salah satu langkah agar kita, bagi antum yang belum mengerti atau yang lupa caranya. Nah, caranya adalah yang pertama, yang bagian dalam rumah ini atau bagian dalam ini kita bagi dengan yang bagian di luar. Jangan yang bagian luar dibagi dengan bagian dalam. Dan caranya kita mulai dari angka yang paling besar dulu, nilai tempatnya. Ya, nilai tempatnya paling besar, ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Nilai tempatnya kita bagi. Kita bagikan kita bagi satu-satu. Tapi angka 34 ini jangan dipisah, langsung 34. Caranya yang pertama adalah 4. Kita ambil angka 4 dulu. 4 ini kita akan bagi dia dengan 34. Nah, ingat, apakah ini bisa atau habiskah atau bisakah 4 ini kita bagi dengan 34? Bisa, tetapi kan nanti hasilnya berkoma, 0, sekian. Nah, kalau dalam pembagian, kalau selagi masih ada angka lainnya yang bisa menemani angka 4 ini, maka kita ambil dulu. Kalau 4 ini angkanya kecil, 34 angkanya lebih besar, karena 34 lebih besar dari angka 4 ya, maka kita ambil lagi angka 2. Lagi angka 2 di sini. Nah, jadi 42. 42 kita bagi 34. Apakah bisa? Bisa, tetapi hasilnya nanti ada sisanya. Tapi yang jelas, kalau dalam pembagian seperti ini nih, yang harus kita ingat dulu, angka yang akan kita bagikan itu jauh lebih besar daripada angka yang angka yang dibagi. Pembagi harus lebih besar jumlahnya daripada angka yang dibagi. Ini 42 kan lebih besar dari 34. Tadi kita ambil 4 saja, karena 4-nya lebih kecil dari 34, maka tidak bisa. Kita ambil 42. 42 dibagi 34, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Kalau dari 42 kita bagi 34, kita kan hanya dapatkan 1 angka 34 ini. Nah, tapi dia nanti ada sisanya. Dari 42 kita ambil 34 ini hanya dapat 1, maka sisanya adalah 6 ditambah 2, berarti sisanya adalah 8. Bersisa dia 8. Karena 8 ini kan kalau lebih kecil dari 34. Nah, 1 ini kita taruh di sini. Taruh di sini hasilnya dulu 1.
Angka 1 kita taruh di sini. Apa langkah berikutnya? Sisanya ini kita abaikan dulu, nanti ada kita tuliskan di mananya nanti ada. Nah, kemudian 1 ini setelah 42 kita bagi 34 dapatnya 1, dia bersisa nanti. 1 ini ya kita kalikan 34 ini lagi. 1 dikali 34. 1 kali 34 berapa? 34. Maka 34 ini kita tuliskan hasil 1 kali 34 ini, tulis hasilnya di bawah 42 tadi. Karena kita ambil angkanya 42, berarti 34. Kemudian kita kurangkan, karena pembagian adalah pengurangan berulang. Kalau perkalian penjumlahan berulang, kita kurangkan dulu. Kita kurangkan ini dulu. Yang ini kita abaikan dulu, karena nanti 42 ini saja kita kurangkan dulu dengan 34 ini. 2 dikurang 4 bisakah? Tidak, karena 2 lebih kecil daripada 4, maka kita pinjam ke 4 ini. Ini kan sudah pembelajaran biasa nih. 2 kita pinjam ke 4 kan sisa dia jadi 12. Pinjam 10 kan, jadi 12 dikurang 4 hasilnya berapa? 8. 12 dikurang 4 hasilnya 8. Ini 4 ini tadi sisa 3 lagi. 3 dikurang 3 hasilnya 0. 0-nya tidak perlu kita tulis. Jika sudah dapat dia 8 di sini, maka langkah berikutnya 8 ini ya pokoknya nanti kalau pembagian ini sampai hasilnya nanti 0 ya, pembagiannya habis dia. Tapi kalau beda lagi nanti jika pembagiannya berkoma. Nah, ini 8. 8 ini kita kembali bagi 34. 8 kita bagi 34. Kita lihat. Nah, ternyata sama kondisinya dengan yang 4 bagi 34 tadi. 8 ini karena lebih kecil dari 34, maka tidak. Kita anjurkan untuk dibagi dulu, karena nanti masih ada angka. Kalau dia tidak bisa, maka 5 ini kita turunkan. Nah, jadi 85 dia. Apakah 85 ini bisa kita bagi 34? Bisa. 85 kita bagi dia dengan 34, berapa dapat hasilnya? Berapa 34-nya dapat hasilnya? Ayo, silakan dipikirkan. Kira-kira berapa dapatnya? Dapat 2. Dapat dia 2. 34 2 kali kita tambahkan di sini, atau kita kurangkan 34, kita kurangkan 34. Nah, hanya dapat 2. Nanti dia bersisa lagi 34, 68 dia. Nah, 68. Maka nanti sisanya adalah 16. Tidak cukup dia 34. Bersisa dari 85 ini kita bagi 34. 34 hanya dapat 2, tetapi nanti sisanya ada 16. Bersisa dia 16. 16 ini kan kecil dari 34, maka tidak bisa. Nah, angka 2 ini hasilnya ini kita tulis lagi di sini. Kita tulis lagi di sini. Nah, 2 dia, sisa nanti 13. 2 ini kita apakan lagi? Sama ya, tadi dapat 1 kita kali 34. Kalau di sini dapatnya 2, maka 2 ini kita kali 34. Dikali 34. Hasilnya adalah berapa? 68. 2 dikali 34 hasilnya adalah 68. Hasilnya ini kita tulis di sini 68. Kemudian kita apakan lagi? Kita kurangkan. Oke, kita kurangkan. Nah, 85 dikurang 8. 68. Kita kurangkan dulu. 5 kurang 8. Berapa hasilnya? 5 kurang 8? Bisakah? Karena 5 ini kecil dari 8, maka kita pinjam dia ke sini. Ini menjadi 7. Karena kita pinjam 1, angka 5 menjadi 15. 15 dikurang 8. Berapa hasilnya? 7. Hasilnya adalah 7. Oh, berarti ini 17 ya, maaf ya, berarti ini 17. Oke.
Nah, 15 dikurang 8 hasilnya adalah 7. Ini tidak sisa 7 lagi. 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. 17. 17 dia. Jadi dapat hasilnya adalah 17. Berarti sisanya tadi bukan 16, 17 sisanya. Nah, kemudian setelah itu kita apakan lagi? Karena hasilnya masih belum 0 juga, maka masih kita bagi 17. Kita bagi lagi dia dengan 34. Kita bagi lagi dia dengan 34. Apakah bisa 17 ini bagi 34? Ternyata angka 17 juga lebih kecil dari 34, maka tidak bisa. Kita lihat lagi masih ada 0 yang belum kita pakai. Ya udah, kita turunkan angka 0. Jadi 170. 170. Jadinya 170 kita bagi 34. Berapa dapat hasilnya? 170 itu kita bagi 34 hasilnya adalah 5. Pas ini hasilnya. Tidak ada sisanya. Pas. Nah, pas hasilnya 170. Oke, kalau udah dapat 5, maka 5-nya tulis di sini. 5 hasilnya ini, hasil pembagian tadi 5 kita kali lagi dengan 34. Hasilnya adalah 170. 5 dikali 34 170. Kemudian kita kurang 0 dikurang 0 0, 7 dikurang 7 0, 1 dikurang 1 0. Hasilnya sudah 0. Tidak ada angka lagi yang perlu kita turunkan di sini. Kalau hasilnya sudah 0, maka pembagian kita selesai. Sudah 0 dia, maka sudah selesai pembagian kita. Kita lihat lagi. Nah, berarti dia jawabannya, jawabannya apa? Tadi di sini ada negatif ya. Negatif di sini, positif tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Berarti jawabannya negatif 4250 dibagi 34, maka hasilnya adalah negatif 125. Nah, ini hasilnya. Ini mudah-mudahan bagi anak-anak ustazah yang lupa caranya atau tidak ingat caranya, ini ustazah ingatkan lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan antum lebih mudah mengerjakan nanti soal-soal matematika lainnya nanti. Oke, ustazah cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.